Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal yang dimana soalnya yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,-4 dan titik negatif 4,3 adalah. Nah, di sini berarti adalah ini adalah menentukan suatu persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, cara untuk menentukan suatu persamaan garis lurus melalui dua titik adalah kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini suatu titiknya diketahui, kita tulis diketahui titiknya di sini ya teman-teman, diketahui. Titiknya adalah negatif 2, negatif 4 dan negatif 4,3. Nah, di sini kita tentukan X1 dan X2-nya, Y1 dan Y2-nya. Berarti kalau misal di sini adalah X1, di sini maka Y1 dan maka di sini X2, maka di sini juga Y2. Nah, di sini sudah menentukan posisinya, teman-teman. Nah, karena kita sudah menentukan X1 dan X2-nya ataupun Y1 dan Y2-nya, maka kita bisa substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, rumusnya yaitu kita tuliskan kembali Y sama dengan Y1, Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini nilai-nilainya kita substitusikan. Y sama dengan nilai Y1. Nah, Y1 di sini nilainya adalah negatif 4. Negatif 4. Dan kemudian Y2 dikurang Y1. Y2-nya adalah 3 dikurang dengan Y1. Y1-nya tadi adalah negatif 4. Dan kemudian sama dengan X dikurang X1. X1-nya adalah negatif 2. Berarti kita tuliskan negatif 2. Per X2-nya adalah negatif 4, kemudian X1-nya adalah negatif 2, berarti dikurang dengan negatif 2. Nah, di sini dapat kita operasikan untuk bagian di sini, bagian kiri Y negatif ketemu negatif akan menjadi plus, atau negatif dikali negatif hasilnya adalah plus, menjadi Y plus 4 per 3, negatif dikali negatif adalah 4, berarti 3 ditambah 4. Kemudian sama dengan X negatif kali negatif adalah positif, berarti X plus 2 per negatif 4 dikurang dengan negatif 2, berarti negatif dikali negatif adalah plus 2. Nah, di sini dapat langsung kita operasikan, berarti di sini Y plus 4 per 3 tambah 4 adalah 7. Kemudian X plus 2 negatif 4 tambah 2, berarti kita punya utang 4 dibayar dengan 2, sisa utangnya adalah 2, berarti negatif 2. Oke, nah dari sini kita kalikan silang, negatif 2 dikalikan silang dengan Y plus 4. Kemudian sama dengan 7 dikalikan silang dengan X plus 2. Nah, maka di sini negatif 2 kali Y adalah negatif 2Y. Negatif 2 dikali dengan 4 adalah negatif 8. Dan kemudian 7 dikali X adalah 7X. 7 dikali 2 adalah 14. Berarti 7 kali 2 adalah 14. Maka di sini yang kita jadikan satu, berarti dari kiri ke kanan menjadi, berarti yang tandanya positif diubah menjadi negatif. Berarti di sini 7X plus 14, negatif 2Y pindah ke kanan menjadi positif, berarti plus 2Y. Negatif 8 pindah ke kanan menjadi positif, berarti plus 8 sama dengan 0. Berarti di sini yang variabelnya tidak sama dan konstanta pun kita jumlahkan. Berarti di sini 7X plus 2Y. Nah, yang variabel kita dahulukan di depan, kemudian yang konstanta atau yang tidak mempunyai variabel ini kita jumlahkan. 14 ditambah 8 berarti 22, ditambah dengan 22 sama dengan 0.
Nah, jadi persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3 adalah 7x plus 2y plus 22 sama dengan 0. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal yang dimana soalnya yaitu tentang suatu pembagian bilangan desimal. Nah, di sini bilangannya adalah 0,96 dibagi dengan 2,4. Nah, di sini kita akan membagi suatu bilangan desimal ini dengan menggunakan pembagian bersusun atau dengan cara Prokopiev. Nah, maka dari itu untuk sebelum kita membaginya dengan cara bersusun, kita ubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk bilangan bulat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita ubah satu persatu. Nah, di sini cara untuk mengubahnya yaitu kita melihat dari kedua angka ini, kita lihat angka yang paling banyak di belakang koma. Nah, kalau kita perhatikan, angka yang pertama adalah 0,96 dan yang kedua adalah 2,4. Nah, di sini angka yang paling banyak di belakang koma adalah 0,96. Di sini ada dua angka di belakang koma. Nah, jika ada dua angka di belakang koma, maka setiap bilangan ini kita kalikan dengan 100. Nah, maka dari itu untuk 0,96 kita kalikan 100, maka hasilnya adalah 96. Ya. Kemudian untuk 2,4 dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 240. Nah, maka dari itu di sini pembagian bilangannya adalah 96 dibagi dengan 240. Nah, sehingga di sini udah kita ubah ke dalam bentuk bilangan bulat, kita langsung menggunakan suatu pembagian bersusunnya. Berarti di sini 96 dibagi dengan 240. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 240. Nah, berarti di sini kita kuncinya ada di sini, kelipatan 240. Nah, kita cari 9 kelipatan dari 240. Nah, berarti yang pertama adalah 240. Kemudian yang kedua adalah 480. Kemudian selanjutnya adalah 720. Kemudian 960. Kemudian selanjutnya adalah 1200. Ya kan, 1200. Kemudian ditambah 240 lagi adalah 1440, 440. Kemudian 1680 ditambah lagi 240 adalah 1920. Tambahkan 240 lagi adalah 2160. Nah, cukup 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini berhubung di sini kan pembaginya adalah 240 dan angka yang dibagi adalah 96. Nah, berhubung angka 96 ini lebih kecil dari 240, maka kita pinjamkan 0 di belakang angka 6 ini. Nah, berarti menjadi 960 dan hasilnya di sini tambahkan 0, nah, maka di sini kita cari kelipatan 240 yang dekat dengan 960 atau yang sama dengan 960. Nah, di sini kita cari, tadi kan kita udah mencari 9 kelipatan dari 240. Nah, kita cari sampai angkanya dekat 960 atau sama dengan 960. Nah, ternyata di sini ada yang sama dengan ya, teman-teman. Nah, di sini berarti kita kurangkan 960. Hasilnya adalah 0. Nah, kita hitung kelipatan 960 ini ada kelipatan yang keberapa? 1 2 3 4. Ada yang keempat. Nah, berarti 0,96 ini dibagi dengan 2,4 hasilnya adalah 0,4. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.